Pernah makan sampai kenyang banget, terus masih dikasih ayam goreng lagi. Seneng atau biasa aja? Ya biasa, Ya, biasa sih. aja. Itu ketika yang kata orang dulu semua yang jadi sumber kebahagiaan itu semua, udah pernah nyobain semua, tapi nggak happy juga. Ada apa dengan lu saat itu? Tidur paling lama 3-4 jam, kebangun karena mimpi buruk atau gelisah. Bahkan ketika bangun karena gelisah itu, yang pertama dilakuin ambil handphone, cek saldo, perasaan duit gua masih banyak, kok stres begini? Ya. Kenapa? Nggak tahu aja, gelisah. Apa sih yang salah? Kenapa seperti ini? Udah gitu belum lagi lingkungan yang lama ya, beberapa bos di sana juga datang naik mobil mewahnya yang harganya jelas miliaran, turun yang pertama kali diobrolin, aduh gua stres kenapa hidupnya kayak gitu. Dia untuk si bos penghasilannya lebih besar, per bulan bersih 7-8 miliar. Dugemnya rekornya bisa nyampe 1,2 juta sebulan. Ya, karena kita tahu ya roomnya aja mahal, di Sense $2.000 dulu. Ya, belum lagi obatnya, belum lagi dia selalu ngajak orang, belum lagi perempuannya. Makanya, tapi dengan semua hiruk pikuk dunia seperti itu, yang paling pertama kali sering terucap tiap kali ngobrol, gue stres, ada yang salah. Orang itu dengan gaji sebulan, dengan penghasilan dari judi 8 miliar per bulan, bersih, di luar foya-foya istrinya, di luar yang lain-lain, buat tidur perlu obat. Kalau nggak minum, nggak bisa tidur sama sekali. Lu tanya dia kenapa dia? Maksudnya apa kestresannya? Nggak tahu kenapa, dia sendiri juga apa yang salah, jenuh gitu. Padahal dugemnya itu nggak bisa dibilang istiqomah juga ya. Maksudnya rutin gitu. konsisten Konsisten ya. Nggak ada dugemnya istiqomah tuh nggak ada ya. Iya. Konsisten ya Pak. Iya. Iya. Maaf ya. Iya, Ini iya, jadi iya. maksudnya saking rutinnya, paling lama 3 hari libur, tapi tetap jenuh. Udah nyampe di titik kayak ada garing. Dan waktu itu Ogut sendiri juga dapat transferan, suka dapat notifikasi di handphone, transferan masuk 80 juta. Biasa aja garing udah nyampe Awal doang ya. awal-awal segut nih duit biasa. Ya lama-lama ibarat kita makan all you can eat lah. Awalnya senang banget, lama-lama blenek ngelihat dagingnya lagi aja nggak mau. Loh, kok begini? Dalam artian kalau memang itu semua adalah tujuan manusia diciptakan, balik lagi ke pertanyaan yang di awal, kalau memang itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya, kenapa nggak bahagia? Kenapa orang yang udah lebih besar dari gua aja nggak bahagia? Iya. Dan lu ngerasain hal yang sama. Sama. Lu cerita nggak ke si bos? Gue juga sama nih bos. Cerita sih, ngobrol. Cuman ya tidak semua orang istilahnya punya nyali untuk keluar dari sana. Apalagi satu juga mana belum nggak di sana kan pada jauh dari agama ya. Pada nggak tahu apa itu agama, apa itu aturan, apa itu Tuhan, mentok sama aturan Tuhan, nggak tahu mereka itu semua. Nggak ada yang rajin. Yang mereka tahu, saya udah lakuin ini puluhan tahun. Anak bini gua, dia kuliah, makan segala macem, ya izin ya. Ogut juga dulu makan, pakaian, uang sekolah, semua dari duit judi itu. Jadi kalau nggak mungkin gua istilahnya balik lagi ke sana, bro, yuk tutup rame-rame kita ngaji di Bogor, nggak bisa tuh. Ya lu nggak tahu itu. Nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya. Jadi Ya, semua orang solusinya mau waktu ngobrol-ngobrol dulu apa waktu itu, kayak udah berakhir di curhat gitu doang, ya udah lanjut lagi gitu. Iya, mereka larinya ke obat memang akhirnya. Iya, Pada untuk happy, distraction. pada minum lagi, yang padahal akhirnya udahannya udah mau mana bekonde, sakit kepala udahannya. Jadi ya balik lagi ke pola yang sama. Nah, kenapa lu bisa akhirnya keluar? Pertama, akhirnya mulai ngelihat bahwa ketika ngobrol sama semua orang yang di sana juga ketika ditanya, pengen selamanya sampai mati hidup kayak gini? Ya enggak sih. Kayaknya enak gitu ya, yang tidur di rumah, meninggal tuh dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat, di atas kasur empuk gitu ya, seolah kayak di film-film. Dan gue tahu gue pengen punya anak-anak kecil yang lucu dan yang lain-lain. Masa iya yang jadi ibu dari anak-anak gue yang pada lagi nari telanjang di situ? Mereka semua juga pada nyebut kayak gitu. Oh, ada waras-warasnya juga Masih ya? ada mikirnya sampai kayak gitu. Enggak pengen hidup kayak gini selamanya. Dan akhirnya gue mulai ngeliat sekeliling bahwa nggak ada yang happy ending di sana. Pilihannya ada yang bangkrut, ada yang udah ditinggal anak istri, mohon maaf, bahkan ada yang udah kena penyakit kelamin. Nggak ada yang happy ending. Nggak ada yang happy. Padahal itu bandar-bandar gede semua. Padahal uangnya juga Iya. banyak. Dan sebelum nyampe ke tidak happy endingan yang jadi kemutlakannya itu, banyak yang udah stres duluan, udah gila duluan yang kayak gitu. Oh, lu lihat itu? Udah lihat, Kak. Kalau untuk ini, kalau manusia diciptakannya tujuannya untuk ini, kok orang udah di tingkatan itu masih sebegitu menderitanya?
Kalau emang bahagia juga dari popularitas, artis bunuh diri. Michael Jackson bunuh diri. Michael Jackson tuh sampai pernah nyewa satu gedung mall, yang lain nggak boleh masuk kecuali dia. Saking pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Padahal, karena kalau nggak ditutup. Padahal itu nggak normal. Iya, karena kan dia kan dari kecil udah jadi artis. Kalau nggak orang kalau nggak ditutup sibuk minta foto sama tanda tangan. Iya. Tapi udah nyampe di tingkatan itu, dia sampai bunuh diri kan, Michael Jackson. Iya, karena kan kalau dia tutup ya tetap nggak normal, nggak ada orang kan dia. Enggak, maksudnya orang lain nggak boleh masuk. Iya, berarti dia yang sendiri jualannya dong. doang, yang jualannya doang. Iya, cuma kan tetap nggak normal kan. Ya kan nggak enak, nggak ada orang lain Stres gitu-gitu sih. kan. Sebenarnya kalau balik lagi kalau itu semua sumber kebahagiaan, dia orang udah punya itu semua, kok nggak kayak gitu? Sampai akhirnya nemuin Islam tuh akhirnya karena cara Islam mengubah manusianya itu yang beda. Gimana? Saya dengar. Izin ya? Iya. Cara pandang masalah terhadap masalahnya beda. Dalam artian ketika kita bicara terkait setiap agama ngajarin kebaikan, oke, itu betul. Tapi berbuat baiknya untuk apa dulu? Ada yang berbuat baiknya supaya orang lain nanti gak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya nanti orang nolongin kita. Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayusroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Dan Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah. lu banyak masalah dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya adalah kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki. Hartaku, jabatanku, karirku udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak bro, titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin nggak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Karena kalau misalkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah ya Islam dari kata aslama yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang soleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, apa atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia. Tapi emang tadi balik lagi, kenapa Islam? Sederhananya mah, saya tuh cuma pengen tenang lah, pengen bahagia, segala macem. Dan pernah mencoba pengen bahagia dengan segala apapun yang kata orang jadi bahagia. Harta udah, populer di sana dan yang lain-lain. Tapi nggak bahagia. Tapi justru dengan cara Islam itu tadi, cara pandang terhadap masalahnya, makin kita lepas dari itu semua, makin tenang. Udah enak gitu sekarang, udah bener-bener nggak ada hilang duit mangga, ini mangga ya karena emang Allah suka udah. Ya. Jadi udah nggak ada yang ngegantung lagi, udah tinggal Bismillah Allah aja dan itu lebih menenangkan, lebih enak, lebih memaksimalkan potensi manusia, baiknya jadi tanpa alasan, udah gitu juga berbuat baiknya jadi tanpa alasan dan juga menjadi manusia yang bener-bener lepas dari perbudakan yang kata orang dikejar-kejar itu. Enak banget, nggak ada kegundahan lagi.